Di tempat yang lain, Haris mengajak istrinya menikmati pemandangan malam meninggalkan 5 rekannya yang lain. Mereka berjalan melihat-lihat di pesisir pantai Perivolos sambil bergandengan tangan. Di kanan kirinya adalah kios-kios yang menjual souvenir dan oleh-oleh khas Yunani. Tempat itu lumayan romantis dengan lampu-lampu kota dan lentera di sepanjang jalan. Bisa dibilang di sana cocok untuk pasangan menghabiskan waktu. Apakah ini tempatnya yang kamu bilang ingin kamu datangi bersamaku? Andrea bertanya seraya mencoba topi pantai ke kepalanya di salah satu kios di pinggir jalan. Beruntung malam itu tidak terlalu ramai seperti yang dia bayangkan. Bukan, ini adalah tempat kedua. Kita akan pergi ke sana 3 atau 4 hari lagi. Haris menjawab pertanyaan dari istrinya. Dia diam-diam mengambil foto candid istrinya itu dengan handphonenya. Ia tersenyum melihat ke layar screen. Istrinya terlihat cantik malam ini. Oh, apakah itu jauh dari sini? Aku pikir di sini tempat yang kamu maksud. Andrea menolehkan kepalanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak, aku merubah rencanaku karena ada banyak pengganggu yang mengikuti kita. Setelah liburan kita di sini selesai, kita akan pergi ke sana berdua, oke? Andrea memutarkan bola matanya. Sebenarnya di mana sih tempatnya? Rahasia. Haris menundukkan dirinya sedikit lalu mencium bibir istrinya. Hal itu sudah menjadi kebiasaannya sekarang. Oke, aku harap kamu tidak akan mengajak aku ke hutan. Atau kita akan menjadi Jane dan Tarzan nanti. Andrea berkata sembari menggoda suaminya. Mereka berjalan melihat-lihat ke kios yang lain setelah itu. Andre dan Olive yang sebenarnya kembali ke villa hanya untuk mengambil backpack milik Andre. Setelah itu mereka pergi lagi ke tempat tertinggi di pulau tersebut. Keduanya duduk di atas sebuah batu yang besar. Andre membuka backpacknya lalu mulai menerbangkan drone kesayangannya. Sementara Olive duduk di sebelahnya. Ia memandang lurus ke depan menikmati view malam kota yang mendapat julukan Kalisti tersebut, atau The Most Beautiful. Melihat view malam dari sini memang paling oke kan? Andre berkata dengan lembut. Olive mengangguk, setuju dengannya. Olive. Ayo kita menikah. Kaget mendengar kalimat itu, Olive menolehkan kepalanya. Ia menatap Andre lalu memutarkan bola matanya sedikit. Apa? Dia bertanya lagi. Aku tahu kamu tadi mendengar kata-kataku kan? Andre membuang mukanya ke depan. Tidak, aku menolaknya. Hei, apa? Memangnya kenapa? Secepatnya ia memandang wajah pacarnya kembali. Siapa coba yang akan mengatakan iya jika dilamar dengan tidak romantis seperti ini? Hah? Hei, Andre ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Olive sudah memotong kata-katanya terlebih dulu. Lain kali, oke? Olive berdiri dan bersiap masuk ke mobil mereka kembali. Setelah melihat Olive yang pergi, Andre hanya menarik nafasnya. Ia duduk sendiri di sana untuk beberapa saat.
Olive duduk di dalam mobil di kursi belakang dan menutup matanya. Dia sangat lelah hari ini karena perjalanan yang panjang. Apalagi perbedaan waktu Yunani dan Indonesia. Dia masih mengalami jet lag meskipun tadi sempat tidur sebentar. Di villa. Saat pukul 2 dini hari, pintu kamar Wibowo yang tidak dikunci dibuka oleh seseorang. Ia masuk ke dalam dan naik ke atas tempat tidurnya. Wibowo segera membuka mata setelah mendengar suara pintu terbuka. Tangan kanannya sudah siap dengan yang diraihnya dari meja di samping tempat tidur. Kemudian ia pura-pura tidur kembali. Sosok tersebut masuk ke dalam selimutnya. Betapa kagetnya dia ketika membalikkan badan dan menodongkan. Ternyata adalah Ginny yang diam-diam masuk ke kamarnya. Gadis itu tidur dengan lelapnya. Hah? Dia tidur sambil jalan? Batin Wibowo. Dia memandangi wajah Ginny untuk beberapa saat. Cantik juga, batin Wibowo. Malam itu Wibowo tidur di sofa dan Ginny tidur di tempat tidurnya. Saat semua orang sudah terlelap, Haris dan Andrea baru pulang. Untung tadi saat makan malam Andrea minum frappe. Jadi malam ini matanya bersinar terang seperti lampu Philip. Mereka berjalan menuju ke kamar bersama-sama. Andrea sempat melihat sosok Ginny sekilas saat ia akan naik ke tangga. Ia hanya berpikir mungkin Ginny pergi ke dapur akan mengambil air minum. Jadi dia tidak menghiraukannya. Membuka pintu kamar, Haris menggendong tubuh istrinya seperti princess dan merebahkannya di tempat tidur, sembari mereka terus berciuman. Andrea tiba-tiba berhenti dan berkata, "Oh, tunggu. Apa? Bukankah kamu bilang kita akan melakukannya bila aku memilihmu?" Haris menatap mata istrinya seperti Little Puppy. "Iya, aku tahu. Tapi sekarang kita ada di villa dan ada banyak orang di sini. Mereka akan mendengar kita nanti." "Oke, maaf. Aku tidak akan memaksamu." Dia melepaskan pelukannya. Haris akan menunggu sampai istrinya siap. Dan juga Wisnu belum menyatakan perasaannya pada Andrea. Ini tidak akan fair untuknya. Untuk sementara waktu, dia akan mencoba slow dengan alurnya. Haris lalu berjalan ke kamar mandi dan mandi di shower. Pagi harinya, Ginny membuka matanya perlahan dan duduk. Ia lalu melihat sekeliling. Ia bingung kamar ini berbeda dengan kamarnya. Saat Ginny tengah kebingungan, Wibowo yang baru saja kembali dari jogging membuka pintu kamarnya. "Oh, kamu sudah bangun?" tanyanya. Ginny mengusap-ngusap kepalanya mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. "Tadi malam kamu ngelindur. Kamu tidur sambil jalan dan masuk ke kamarku." Wibowo berkata dengan nada yang datar tanpa ekspresi di wajahnya. Gadis itu menepuk-nepuk jidatnya. Bisa-bisanya kebiasaannya itu terbawa sampai ke Yunani. "Sebaiknya kamu segera kembali ke kamarmu. Sebelum ada yang melihat, nanti berpikiran yang tidak-tidak," ucapnya lagi sebelum masuk ke kamar mandi. Ginny hanya menganggukkan kepalanya dan keluar dari kamar tersebut dengan malu. Wajahnya merah merona.
Wisnu yang paling rajin di antara mereka selain Widodo sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk semua orang. Tidak lama Andrea turun dan pergi ke dapur. Dia memakai apron dan ingin membantu Wisnu di sana. "Pagi Wisnu," Andrea menyapanya dengan ramah. "Pagi juga." Wisnu tersenyum padanya. "Apa kalian menikmati karaoke-nya kemarin?" "Ya, kami pulang sampai larut malam. Bagaimana dengan kalian?" Tatapannya lembut seperti biasa. Dia tidak mungkin kan mengatakan kalau tadi malam dia jealous. "Semalam kami berkeliling pantai. View-nya mantul. Mungkin kapan-kapan kita bisa pergi bersama ke sana. Bagaimana menurutmu?" "Oke." Wisnu mengambil piring yang ada di tangan Andrea dan menggiringnya ke meja makan. "Sekarang biarkan aku yang melakukannya. Duduklah di sini sebagai penonton." Tapi akan lebih cepat kan kalau aku membantumu?" "Tidak apa-apa, kamu sudah banyak membantuku. Duduklah di sana." Wisnu melanjutkan kembali pekerjaannya. Dia mulai membuat scramble egg. Dari ruang makan, Andrea memandang bodyguard-nya dengan tersenyum. Karismanya semakin next level ketika di dapur. Haris yang baru saja turun meletakkan kedua tangannya di pinggang melihat keduanya. Dia lalu berjalan menuju ke kolam renang yang ada di luar. Dia merasa sedikit cemburu melihat istrinya menatap pria lain selain dirinya. Tapi di lain sisi dia juga sadar, dia telah memberikan kesempatan pada Wisnu. Semuanya kini ada di tangan Andrea. Siapa yang akan dipilihnya? Jadi untuk sementara waktu dia akan berusaha menahan perasaannya, mencoba bersikap seperti biasa. Tidak lama yang lain pun menyusul turun ke ruang makan. Mereka menikmati sarapan bersama. Jadwal hari ini adalah hiking. Mereka mengepaki barang-barang penting yang akan dibawa ke dalam tas ransel, lalu menaiki mobil pergi ke Vira. Dari sana mereka mulai menempuh perjalanan menuju ke Oya. Mereka memutuskan untuk mengambil rute yang panjang dengan melewati trek gunung berbatu.